warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Teddy selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjut. Perkenalkan, saya Yurianti dari kelas TI 23B dengan NIM 230511037 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web lanjut dengan judul Rancang Bangun Sistem Manajemen Konten Portal Berita Multi-Rules berbasis website Laravel atau Cybernews. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan dua hal utama. Yang pertama, perancangan sistem yang tertuang dalam laporan yang saya buat meliputi arsitektur sistem, database, dan Entity Relationship Diagram atau IRD. Yang kedua, demonstrasi aplikasi atau demo implementasi yang telah saya bangun sebagai bukti nyata dari rancangan tersebut, di mana saya menunjukkan semua fitur yang berjalan sesuai dengan peran dan rules masing-masing pengguna. Sebelum kita masuk lebih dalam ke teknis perancangan, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan saya membuat aplikasi ini dan apa manfaatnya bagi berbagai pihak. Saya rasa ini penting agar kita semua memiliki gambaran yang sama pengguna menjadi 4 rules, yaitu owner, admin, writers, dan user. Sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab dan akses yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak ada lagi tumpang tindih wewenang. Yang ketiga, saya ingin menghadirkan fitur-fitur interaktif yang membuat pengalaman membaca berita menjadi lebih menyenangkan. Fitur seperti bookmark untuk menyimpan artikel favorit, komentar untuk berdiskusi, dan auto-views counter untuk melihat popularitas artikel. Semuanya saya rancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Keempat, saya menerapkan sistem monitoring melalui activity logs untuk memungkinkan pemilik sistem memantau seluruh aktivitas pengguna secara transparan dan akuntabel. Jadi, tidak ada aktivitas yang luput dari pantauan. Yang kelima, tentu saja tujuan saya adalah mengintegrasikan berbagai komponen front-end dan back-end secara utuh, mulai dari tampilan antarmuka pengguna, logika bisnis di back-end, dan penggunaan database. Semuanya saya satukan dalam satu kesatuan sistem yang harmonis. Lalu, apa manfaatnya? Yang pertama, bagi owner atau pemilik sistem, aplikasi ini memberikan kendali penuh untuk seluruh operasional portal berita. Owner bisa memantau aktivitas pengguna secara real-time melalui activity logs dan mendapatkan laporan performa untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, bagi admin dan pengelola, aplikasi ini memudahkan pengelolaan konten berita secara terpusat. Admin bisa memoderasi komentar, mengelola pengguna, dan mengatur kategori dengan efisien. Semua dalam satu dashboard yang mudah digunakan. Yang ketiga, bagi writers atau jurnalis, mereka mendapatkan platform profesional untuk menulis dan mempublikasikan artikel. Mereka juga bisa memantau performa tulisan sendiri melalui statistik, views, dan interaksi. Ini sangat memotivasi mereka untuk terus menghasilkan konten yang berkualitas. Selanjutnya, bagi user dan pembaca, mereka mendapatkan akses ke berbagai artikel berita yang informatif. Mereka juga bisa menyimpan artikel favorit, memberikan komentar, dan pengalaman membaca yang nyaman dan interaktif. Dan yang tidak kalah penting, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, aplikasi ini menjadi bukti nyata bahwa konsep-konsep pemrograman web lanjut yang diajarkan di kelas benar-benar dapat diimplementasikan dalam sebuah sistem nyata dan berfungsi. Ini juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman lain yang ingin mengembangkan aplikasi serupa di masa depan. Dengan tujuan dan manfaat yang jelas ini, saya harap Cybernews tidak hanya menjadi tugas akhir biasa, tetapi juga solusi portal berita yang profesional, interaktif, dan mudah dikelola oleh berbagai pihak. Selanjutnya, mari kita masuk ke perancangan sistem. Saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi Cybernews. Yang pertama, gambaran umum sistem.
Cybernews adalah portal berita berbasis website yang dibangun dengan framework Laravel, menggunakan arsitektur model, view, dan controller atau MVC. Sistem ini memungkinkan pengelolaan konten berita secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas. Aplikasi memiliki 8 komponen utama, yaitu manajemen artikel, manajemen user, sistem komentar, sistem bookmark, auto view counter, log aktivitas, multi-rule system, dan redirect logic. Selanjutnya, arsitektur 3 lapisan. Lapisan pertama, front-end menggunakan HTML, CSS, Bootstrap 5, Blade, template Laravel, dan JavaScript. Fitur yang tersedia antara lain login, register, dashboard multi-rules, halaman artikel, from komentar, tombol bookmark, serta halaman bookmark dan riwayat komentar. Lapisan kedua, backend atau application layer, terdiri dari controller untuk memproses request, service untuk logika, bisnis seperti view counter service, dan rule redirect service, validation untuk memvalidasi input, dan authentication untuk mengelola login dan session. Lapisan ketiga, database menggunakan MySQL dengan 7 tabel utama, yaitu user, artikel, kategori, comment, bookmark, like, dan activity logs. Ketujuh tabel ini saling berelasi dan membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Berikutnya adalah Entity Relationship Diagram, ERD, yang menjadi blueprint struktur data Cybernews. Relasi antar tabelnya adalah user ke artikel, yaitu one to many, yang artinya satu user bisa menulis banyak artikel. Yang kedua, kategori ke artikel, itu one to many, yang artinya satu kategori bisa menampung banyak artikel. Yang ketiga, artikel ke komentar, one to many, yang artinya satu artikel bisa menerima banyak komentar. User ke komentar, one to many, yaitu satu user bisa memberikan banyak komentar. Artikel ke bookmark, yaitu one to many, yang artinya satu artikel bisa di bookmark sebanyak user. User ke bookmark itu one to many, yang artinya satu user bisa memiliki banyak bookmark. Artikel ke like, yaitu one to many, yang artinya satu artikel bisa mendapatkan banyak like. User ke like, one to many, yang artinya satu user bisa memberikan banyak like. Komentar / referencing, yang artinya tabel komentar memiliki parent ID untuk fitur balasan komentar. Selanjutnya ada user ke activity log, yaitu one to many, yang artinya setiap aktivitas user tercatat di log. Saya juga menerapkan unique constraint, misalnya kombinasi user ID dan artikel ID di tabel bookmark untuk mencegah bookmark ganda dan di tabel like untuk mencegah like ganda. Selanjutnya, saya jelaskan sistem hak akses atau rule based access control atau RBAC dengan 4 rule pengguna. Yang pertama, owner atau pimpinan tertinggi. Hak akses yaitu melihat total artikel, views, user, grafik, pendapatan iklan, seluruh log aktivitas, dan backup database. Menunya di sini ada comment center meliputi dashboard statistik, laporan penjualan iklan, sistem audit, matrix report, dan sistem backup. Yang kedua, admin atau pengelola konten. Hak akses mengelola semua artikel, mengelola user, menyetujui atau menghapus komentar, mengatur kategori, dan menunya terdapat node administration meliputi dashboard, redaksi, intelligence base atau manajemen artikel, manajemen user, cluster data atau manajemen kategori, dan manajemen komentar. Yang ketiga ada writer atau jurnalis. Hak aksesnya dapat membuat, mengedit, serta menghapus artikel milik sendiri dan melihat performa artikel sendiri. Menunya yaitu terdapat jurnalis hub meliputi dashboard, jurnalis, write new intel atau buat artikel, my intel interiors atau daftar artikel saya, dan statistik performa. Yang terakhir ada user atau pembaca biasa. Hak aksesnya yaitu membaca semua artikel, memberikan komentar, menyiapkan bookmark, melihat bookmark, dan riwayat komentar sendiri.
Menunya ada Nexus Hub, meliputi dashboard pembaca, semua artikel, bookmark saya, dan riwayat komentar saya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu demonstrasi aplikasi. Saya akan menunjukkan secara langsung bagaimana aplikasi Cybernews ini berjalan. Saya akan mendemokan semua fitur di setiap rules, mulai dari pengunjung biasa, user, writer, admin, hingga owner. Tujuan saya mendemokan semua rules adalah untuk membuktikan bahwa sistem manajemen hak akses yang saya bangun benar-benar berfungsi dengan baik dan setiap pengguna mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan perannya masing-masing. Pertama, mari kita lihat halaman utama atau landing page dari Cybernews. Halaman ini bisa diakses oleh siapa saja, bahkan tanpa harus login. Di sini, pengunjung bisa melihat bagaimana artikel berita yang sudah dipublikasi. Setiap artikel menyimpan gambar, sampul yang menarik, judul yang informatif, kategori berita, dan jumlah view yang terhitung secara otomatis oleh sistem. Jika pengunjung tertarik untuk berinteraksi lebih lanjut, seperti memberikan komentar atau menyimpan artikel favorit, mereka bisa melakukan registrasi akun baru melalui tombol register yang ada di pojok kanan atas setelah registrasi. Mereka akan diarahkan ke halaman login untuk memulai sesi mereka. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sistem melakukan redirect logic setelah login. Salah satu keunggulan sistem ini adalah kemampuannya mengenali rules pengguna secara otomatis. Saya akan login menggunakan user email rianti25@gmail.com dan password ayu123. Perhatikan, setelah saya klik login, sistem langsung mengarahkan ke halaman yang berbeda. Saya sekarang berada di halaman dashboard Nexus, yaitu dashboard khusus untuk rule user atau pembaca biasa. Ini membuktikan bahwa redirect logic berjalan dengan sempurna. Sistem tidak bingung mengarah kemana karena sudah terprogram untuk mengenali rules setiap pengguna. Setelah login, sebagai user, saya berada di dashboard Nexus. Dashboard ini menampilkan ringkasan aktivitas saya. Di sini saya bisa melihat menu semua artikel, bookmark saya, dan riwayat komentar saya. Semua menu dirancang untuk memudahkan pembaca untuk mengakses konten dan melacak interaksi mereka. Sekarang, mari kita lihat fitur bookmark. Saya akan membuka salah satu artikel dengan mengklik judulnya. Perhatikan bagian bawah artikel, ada tombol bookmark. Saat artikel belum disimpan, tombolnya berwarna hijau dengan tulisan simpan artikel. Ketika saya klik, tombolnya sudah berubah menjadi merah dengan hapus bookmark. Ini adalah sistem Tuge yang cerdas dan interaktif. Artikel yang saya simpan akan langsung muncul di menu bookmark saya untuk saya baca nanti. Selain bookmark, user yang sudah login juga bisa memberikan komentar. Saya akan menulis komentar di kolom yang tersedia. Setelah saya klik tombol kirim, komentar akan langsung muncul di bawah artikel. Tidak hanya itu, komentar saya juga tercatat rapi di menu riwayat komentar saya, sehingga saya bisa melacak semua interaksi yang pernah saya lakukan. Sekarang saya akan logout dan login dengan rules writer. Setelah login, saya diarahkan ke jurnalis hub. Dashboard ini saya rancang khusus untuk jurnalis dengan tampilan yang berbeda dari user. Suasana kerjanya lebih profesional dan fokus pada produktivitas menulis. Di sini writer memiliki menu utama, yaitu write new intel atau buat artikel baru. Mari kita coba membuat artikel. Saya mengisi judul terlebih dahulu, kemudian memilih kategori yang tersedia, menulis konten berita di editor yang sudah disediakan, dan mengupload gambar sampul agar artikel terlihat lebih menarik. Setelah semua data lengkap, saya klik tombol publish. Artikel akan langsung tersimpan dan muncul di My Intel Entries atau daftar artikel saya. Di sini saya bisa melihat semua artikel yang pernah saya tulis. Yang menarik, writer juga bisa melihat performa tulisan melalui statistik performa. Di menu ini mereka bisa melihat jumlah view, like, komentar untuk setiap artikel yang mereka tulis. Ini membantu mereka mengevaluasi seberapa besar dampak dari tulisan mereka dan menjadi motivasi untuk terus berkarya. Yang perlu digarisbawahi, writer juga hanya bisa mengelola artikel milik sendiri.
Mereka tidak bisa mengedit atau menghapus artikel milik writer lain. Ini adalah bentuk pelindungan hak cipta dan tanggung jawab konten yang saya terapkan dengan ketat. Selanjutnya, saya akan login sebagai role admin. Dashboard-nya berubah menjadi Node Administrator. Pusat kendali operasional portal berita tampilannya lebih komprehensif karena admin memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan role sebelumnya. Admin memiliki akses penuh ke intelligence base atau manajemen artikel. Di sini admin bisa melihat dan mengelola semua artikel yang ada di sistem, baik itu milik writer manapun. Jadi, jika ada artikel yang tidak sesuai dengan pedoman, admin bisa langsung menindaklanjutinya, misalnya mengedit atau menghapus artikel tersebut. Di menu klaster data atau manajemen kategori, admin bisa menambah, mengedit, atau menghapus kategori berita. Ini penting untuk menjaga struktur konten tetap terorganisir dan memudahkan pembaca dalam mencari berita sesuai topik yang mereka minati. Lalu ada menu manajemen user yang sangat powerful. Di sini admin bisa mengelola seluruh akun pengguna yang tersedia di sistem. Admin bisa menambah user baru, mengedit data user, mengubah rules seseorang dari user menjadi writer misalnya, atau bahkan menghapus akun jika diperlukan. Dan yang tidak kalah penting, menu manajemen komentar. Admin bisa memiliki kewenangan untuk moderasi komentar yang tidak pantas, mengandung spam, atau melanggar aturan bisa dihapus oleh admin. Ini penting karena untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ekosistem Cybernews agar tetap sehat dan positif. Terakhir dan yang paling istimewa, saya akan login sebagai role owner atau pemilik sistem. Dashboard muncul adalah command center yang merupakan ruang kendali tertinggi dari seluruh aplikasi Cybernews. Di sini owner bisa melihat gambaran besar sistem secara sekilas, ada statistik ringkas tentang total artikel, total user atau total views. Ini memberikan snapshot cepat tentang kondisi portal tanpa harus membuka menu lain. Di menu sistem audit, owner dapat melihat seluruh aktivitas log atau catatan aktivitas yang dilakukan oleh semua pengguna sistem. Misalnya siapa yang login, atau siapa yang membuat artikel, atau siapa yang menghapus komentar, atau siapa yang mengubah data user, dan seterusnya. Semua tercatat dengan detail lengkap, termasuk waktu kejadian dan alamat IP pengguna. Ini adalah fitur transparansi penuh yang sangat penting bagi pemilik sistem untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan semua aktivitas berjalan sesuai aturan. Owner juga bisa mengakses matriks, report, atau laporan performa. Di sini ditampilkan data statistik agregat seperti performa artikel terpopuler, grafik aktivitas pengguna, dan simulasi pendapatan iklan. Ini sangat berguna untuk pengembalian keputusan strategis. Ada menu sistem backup yang berfungsi untuk mendownload dan mengekspor seluruh database. Ini adalah bentuk tindakan pencegahan jika terjadi kehilangan data, sehingga owner selalu memiliki cadangan data yang aman. Selanjutnya, penyelesaian masalah atau penanganan bug. Dalam pengembangan aplikasi ini, saya juga menghadapi beberapa kendala teknis. Salah satunya adalah bug pada fitur hapus komentar di dashboard user. Ketika user menekan tombol hapus, sistem menampilkan error 500 dengan pesan root not found exception, root user comment directory not defined. Setelah saya telusuri, ternyata root untuk method delete di file root_web.php belum terdapat untuk user history controller. Saya segera perbaiki dengan menambahkan root berikut di dalam grup middleware: root delete command user history controller class directory. Setelah itu, fitur hapus komentar berjalan sempurna. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya ketelitian dalam mendaftarkan root pada aplikasi Laravel. Sebagai kesimpulan, proyek Cybernews ini berhasil saya bangun dengan arsitektur MVC menggunakan Laravel dan database MySQL dengan 7 tabel yang saling berrelasi. Kedua, sistem manajemen hak akses dengan 4 rules yaitu owner, admin, writer, dan user, masing-masing memiliki dashboard dan menu sesuai tanggung jawabnya. Ketiga, semua fitur berfungsi dengan baik. Auto view
filter, bookmark toggle, sistem komentar, dan activity logs untuk monitoring. Keempat, saya mampu menangani bug root not found exception pada fitur hapus komentar dengan cepat dan sistematis. Kelima, seluruh fitur yang di demo berjalan 100% tanpa error. Proyek ini adalah bukti nyata pemahaman saya terhadap konsep pemrograman web lanjut yang diajarkan oleh Bapak Teddy Susanto. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.